Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran renungan di pagi hari ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Kami yang sering meninggalkan Engkau, kami yang sering mendukakan hati-Mu, tetapi Engkau tetap Allah kami yang setia mengasihi kami. Tidak berkurang sedikit pun kasih-Mu. Bahkan Kau mengatakan bahwa kami ini adalah biji mata-Mu sendiri, Tuhan, yang begitu berharga di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tentu Bapa, kami mau mulai hari yang baru ini di dalam nama-Mu Tuhan. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Chip dan Cindy. Sip dan Cindy. Ya. Itulah judul dari renungan pagi kita. Landasan firman diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 9 yang menyatakan kepada kita, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Pengkhotbah 9 ayat 9. Baik, kita akan buka Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Seburuk apapun satu hubungan, jika salah satu pihak berusaha untuk terus membangun jembatan, cepat atau lambat, jembatan penghubung itu akan memulihkan hubungan yang sudah rusak. Sekeras apapun tekad seorang suami yang sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan keputusan rencana untuk bercerai, jika istrinya terus melakukan kebaikan, terus memberikan perhatian yang tulus, bahkan berkorban, maka hubungan itu akan sangat mungkin untuk dipulihkan atau diselamatkan. Salah satunya adalah Chip dan Cindy. Mereka sudah 5 tahun hidup terpisah, dan mereka akan melanjutkan perpisahan itu dengan bercerai secara resmi pada akhir tahun 2007 rencana mereka. Tetapi dalam rentang waktu perpisahan yang relatif lama itu, Chip sudah punya kekasih baru. Di awal tahun 2007 sudah terjadi, di awal 2007 sesuatu terjadi. Di awal ya 2007 sesuatu terjadi. Chip dinyatakan menderita gagal ginjal. Mereka belum bercerai karena rencana bercerai di akhir tahun 2007. Chip menderita gagal ginjal. Sebagai wanita yang mencintai dan masih berstatus sebagai istri, Cindy tidak tega melihatnya. Bagaimanapun sampai hari ini ia masih suamiku, katanya dalam hati. Cindy mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya. Ia menyumbangkan 1 ginjalnya untuk membuat Chip tetap hidup. Dan ini dilakukannya tanpa pamrih. Chip dan Cindy akan dioperasi sementara rencana perceraian tetap diproses. Namun setelah keduanya pulih dari operasi, mereka jatuh cinta lagi. Chip berkata, buat apa aku mencari perempuan lain jika di sini ada seorang yang mau berkorban begitu besar untukku, kata Chip. Memuja wanita yang telah dinikahinya itu.
Akhirnya Chip meninggalkan kekasihnya dan kembali membangun rumah tangga dengan Cindy, yang cintanya sudah teruji oleh waktu dan kondisi. Kisah pulihnya sebuah hubungan, khususnya hubungan suami istri yang sudah hampir berpisah, pasti menjadi berkat dan menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Firman Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Pengkhotbah 9 ayat 9. Artinya, pasangan hidup yang ada pada kita saat ini adalah sebuah hadiah yang berharga dari Tuhan, yang patut untuk dicintai, yang patut untuk dikasihi. Meskipun untuk mempertahankan cinta itu dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Pada umumnya di balik sukses seorang suami atau istri berdiri pasangan atau istri atau suami yang setia menopang dengan hal-hal yang terlihat kecil namun sangat berarti. Lutut yang bertekuk untuk berdoa. Perhatian untuk mempersiapkan segala kebutuhan keluarga. Tangan dan hati yang menjaga anak-anak dikala suami tidak memiliki waktu untuk itu semua. Membuat seorang suami bisa lebih konsentrasi mencapai suatu tingkat kesuksesan. Sekali lagi, saya mau mengatakan untuk suami dan istri, khususnya suami. Seorang suami yang mengasihi istrinya dengan mengungkapkan cinta melalui perhatian akan mendapatkan umpan balik berupa penghormatan yang dibutuhkannya. Sebaliknya seorang istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan akan mendapatkan kasih dari suaminya yang dinyatakan dengan perhatian. Mulailah kita membangun dari pihak kita terlebih dahulu, dari diri kita sendiri dulu. Untuk kelak kamu akan saksikan hasilnya bersama Tuhan. Suatu komitmen itu tetap akan semakin baik. Bapak, terima kasih untuk pasangan hidupku yang luar biasa. Beriku hikmat untuk membuatnya merasa bahagia dan bangga mendampingiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bahagia seorang istri tidak ditentukan oleh materi yang melimpah, tetapi pemberian kasih suami yang mengalir tanpa henti. Oh ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat berkarya, selamat mengasihi pasanganmu. Seorang suami mengasihi istri dan istri hormat kepada suami. Apapun masalahmu, pergumulan, percecokan dalam rumah tanggamu pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.